Kalau penerus sih menurut saya, kalau saya pribadi ya penerus yang paling rasional bagi Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Oke. Kenapa paling Sebabnya rasional? itu banyak ya. Pertama, Mas Ganjar ini orang yang memiliki pengalaman relatif paling lengkap. Ya. Eksekutif dan legislatif. Ya, betul. Dan legislatifnya pun bukan hanya sekedar mampir, Betul. tapi juga lebih dari satu periode dan pernah memimpin salah satu komisi yang terkait dengan pemerintahan, Komisi 2. Dan kita tahu bahwa walaupun Indonesia ini menganut sistem presidensil ya, tetapi parlemen itu dapat kewenangan cukup besar, sehingga Menentukan lah ya. pengalaman di parlemen itu akan memudahkan beliau untuk mengorkestrasi ketika memimpin Indonesia ke depan. Pengalaman di DPR itu bisa menjadi satu modal yang sangat berguna untuk mengorkestrasi antara eksekutif legislatif. Bukan legislatif sebagai stempel, tetapi menjadi mitra konstruktif. Nah, jadi itu beliau ada di situ. Di eksekutifnya pun beliau memimpin daerah yang dari sisi demografi, jumlah penduduk dengan kompleksitas masalah yang luar biasa, dengan tingkat kemiskinan yang beliau warisi itu sangat tinggi. Beliau sudah menghadapi bagian-bagian yang sangat berat ya. Pantes Dan rambutnya putih. ketika sudah sampai pada sekarang akhir periode kedua, kita bisa lihat juga ternyata perkhidmatan di eksekutifnya pun menghasilkan kinerja yang baik. Jadi itu yang pertama menurut saya, kelengkapan latar belakang ya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin untuk menavigasi Indonesia pasca Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, rekam jejaknya ketika memimpin. Jadi termasuk di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah itu kan ada yang bertanya misalnya ke saya, Tuan Guru, kan Jawa Tengah itu kemiskinan tinggi sekali. Saya selalu mengatakan pemimpin itu dinilai bukan dari apa yang dia warisi dari pemimpin sebelumnya, tapi apa yang dia kerjakan untuk menangani itu. Jadi ketika beliau menerima 14%, lalu bisa turun ke 10%, itu kan luar biasa. Jadi dia tidak boleh dinilai dari 14%-nya, tapi nilailah bagaimana percepatan penurunan kemiskinan. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara misalnya di Indonesia, banyak yang bicara tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu salah satu aspek yang sangat penting adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi itu salah satu instrumen menilainya itu adalah kesenjangan. Gini rasio. Dan Gini rasio Jawa Tengah ternyata selalu di bawah 0,4. Bahkan kadang-kadang di bawah rata-rata nasional atau sama dengan rata-rata nasional, tidak pernah sampai 0,4. Beda dengan beberapa provinsi yang lain misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya kinerja beliau di dalam penurunan kemiskinan itu bagus, menjaga tingkat kesenjangan supaya tidak semakin melebar, bahkan semakin sempit, itu juga terlihat dalam kepemimpinan beliau. Jadi yang kedua itu menurut saya penting ya, rekam jejak juga. Kemudian sekarang Bank Dunia kan mengembangkan selain Gini rasio, menjadi ukuran kesenjangan itu adalah distribusi pendapatan. Ternyata di Jawa Tengah juga pendapatan dari masyarakat 40% yang paling bawah itu lebih dari 17%. Artinya apa? Walaupun masih ada yang miskin, tetapi kesenjangannya tidak terlalu jauh. Dia mendapatkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata distribusi pendapatan. Jadi kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan itu dapat dikendalikan. Nah, orang kadang-kadang kan jarang bicara langsung ke dalam fakta ya, tapi bicaranya melihat kepada katakanlah statistik garis besarnya saja. Menurut saya sih dibuka saja gitu. Kalau kita bicara tentang kesenjangan, dibuka saja. Mana yang kinerjanya lebih baik. Jangan cari picking lah kira-kira, jangan cuman satu. Kalau bicara tentang keadilan sosial, kedalaman, keparahan kemiskinan, mana yang lebih bagus kinerjanya misalnya ya no hard feelings ya, kita bicara tentang fakta saja. Indeks pembangunan manusia Jawa Tengah juga membaik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya ya karakteristiknya Pak Ganjar itu kan merakyat, mirip seperti Pak Jokowi lah. Dan kita memang Indonesia ini kan negara kepulauan yang sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, maka rakyat itu perlu ada kedekatan emosional dengan pemimpin. Dan itu bukan berarti rakyatnya yang mendekat ke pemimpin, pemimpinlah yang turun dan mendekat kepada rakyat.